Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung politik tanah air sungguh-sungguh sangat menarik, seperti panggung besar sebuah pementasan drama yang tak pernah kehabisan bahan cerita. Selalu penuh kejutan. Alur cerita utamanya memang berjalan sesuai banyak perkiraan penonton. Tapi dalam tiap-tiap episode selalu menampilkan cerita-cerita ikutan yang penuh kejutan, yang membuat penonton semakin asik menikmati alur cerita tanpa kesudahan. Belum selesai penonton disuguhi lakon Cak Imin yang sesekali dengan genit mengusik rapatnya koalisi perubahan dengan mengajak PKS bergabung ke barisan koalisi PKB Gerindra. Kini seolah tak mau ketinggalan giliran Gerindra yang mencoba menggoda PKS dengan menariknya untuk bergabung ke koalisi mereka. Seperti ungkapan rujuk yang disampaikan oleh Fadly John untuk PKS. Begitupun dengan PKS dan koalisi perubahan. Mereka balas menggoda dengan mengajak Gerindra bergabung, tapi tentu dengan capres yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Anies Baswedan. Lalu kenapa PKS? Kenapa bukan Demokrat atau PAN atau P3 misalnya yang diajak bergabung? Kenapa PKS menjadi partai yang begitu seksi untuk diperebutkan? Mari kita lihat apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Gerindra sehingga PKS begitu penting untuk berada di dalam koalisi mereka. Pasca pemilu 2019 di mana Gerindra memilih masuk ke dalam pemerintahan, banyak pengamat memprediksi itulah masa-masa di mana berakhirnya era kemesraan antara masa pemilih Islam dengan Prabowo. Prabowo telah mengamputasi sendiri salah satu basis dukungan terkuatnya yang terbukti paling solid dan militan di pemilu-pemilu yang telah diikuti olehnya. Kita bisa melihat dari ungkapan-ungkapan kekecewaan beberapa pentolan PA212 dan lain-lain. Kekuatan basis massa ini berada di Jawa Barat dan Pulau Sumatera, di mana perolehan suara signifikan Prabowo didapat di basis-basis massa di daerah-daerah itu. Maka bisa dibayangkan betapa dukungan atau setidaknya berkurangnya dukungan dari daerah-daerah itu pasti membuat Prabowo akan merasakan dampak yang sangat besar. Sisa waktu yang ada, Gerindra harus bisa merebut kembali suara-suara yang tercecer itu. Berkoalisi dengan PKB memang memberikan kemudahan pada Prabowo untuk lebih mudah mendekati pemilih NU, meskipun tentu harus bersaing dengan paksi-paksi yang ada. Tapi membiarkan pemilih yang pernah dia rasakan begitu besar dukungannya tentu sangat disayangkan. Jadi bisa kita lihat sekarang kenapa Gerindra begitu getol mendekati PKS. Adapun keuntungan yang bisa didapat oleh Gerindra seandainya dapat menarik PKS ke dalam koalisi mereka. Yang pertama adalah dengan menarik PKS ke dalam koalisi akan membuat Prabowo mendapatkan legitimasi awal bahwa partai Islam yang dalam hal ini PKS masih ada di barisan pendukungnya. Ini tentu akan memudahkan kerja-kerja Gerindra untuk kembali mendekati basis-basis massa Islam ini yang sudah berpindah ke Anies Baswedan. Setidaknya mencegah bedol desa pemilihnya. Yang kedua, dengan menarik PKS ke dalam koalisinya akan membuat Gerindra tak dihantui langkah kuda Cak Imin yang bisa saja sekonyong-konyong PKB pergi. Seandainya itu terjadi, Gerindra tak menjadi partai besar yang meratapi dan menghibah di kaki partai-partai kecil. Setidaknya daya tawar Gerindra terhadap rekan koalisinya itu tetap terjaga. Jika salah satu di antara dua partai teman koalisinya pergi, dalam hal ini antara PKS atau PKB, maka Gerindra masih bisa mengusung capresnya. Yang ketiga, dengan menarik PKS ke dalam koalisinya akan membuat koalisi perubahan menjadi koalisi kocar-kacir. Karena hilangnya PKS berarti persyaratan ambang batas minimum tidak terpenuhi. Dengan demikian, bakal calon yang sudah kinclong dan mentereng yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan menjadi tidak berarti. Dengan kata lain, dengan bergabungnya PKS di koalisi PKB Gerindra akan memudahkan jalan karena hilangnya salah satu pesaing potensial yaitu Anies Baswedan. Calon potensial yang lajunya seperti bulldozer itu tiba-tiba akan menjadi seperti kerbau pembajak sawah, melenguh dan tertatih-tatih menyeret mata bajak yang terbenam dalam lumpur saat terik membakar atau hujan mengguyur.
Dilecut tak membuat bergegas, dicambuk tak membuatnya tangkas, karena kerbau tak mengenal pungkas. Maka patut disayangkan kalau bulldozer yang sudah mulai bergerak itu tidak disaingi dengan alat yang sepadan. Apakah traktor turbo atau traktor sapu jagat? Maka rakyat akan diberi kemewahan pilihan mesin-mesin handal sesuai selera dan kecocokan. Semua larut dalam kegembiraan, tidak ada yang tertunduk masgul karena mendapati buldozernya berubah menjadi kerbau. Terima kasih.